Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Papine Pino di channel inspirasi semua tentang bonsai. Ya, pada kesempatan kali ini saya mau mengeksekusi bahan bonsai dari waru lokal ya teman-teman. Dan ini sangat banyak di tempat saya karena ini ditanam ya oleh warga untuk pakan ternak biasanya. Jadi kalau waru lokal sendiri sebenarnya ada dua jenis. Yang satu berdaun lebar dan kasar, dan yang kedua adalah daunnya lebih kecil-kecil ya, seperti ini, lebih kecil-kecil seperti waru India. Dan ini daunnya enggak kasar teman-teman, dan ini yang bisa untuk pakan ternak. Jadi banyak ditanam oleh warga sekitar ya. Jadi tadi saya lihat dari jalan, karena ini tempatnya di pinggir jalan ya, ada yang menarik hati saya teman-teman. Jadi itu ada bahannya berbentuk basket ya, seperti ini. Jadi tadi kita juga sudah izin ya sama yang punya, kemudian dipinjemi tangga sekalian, jadi lebih enak. Nanti rencana mau saya langsung stek teman-teman, jadi tetap ikuti, jangan di skip ya. Untuk tahapan-tahapan berikutnya saya mau eksekusi dulu. Nah, jadi beginilah penampakan bahan waru lokal yang di video sebelumnya saya eksekusi ya teman-teman. Jadi memang untuk gerak dasarnya mau saya bikin cascade ya. Untuk ukurannya teman-teman bisa bandingkan ya dengan gelas kopi saya itu. Jadi ini lumayan besar, masuk ke kategori XL ya teman-teman. Oh ya, ini sudah saya lakukan pemangkasan ini ya, cabang-cabang yang berlebihan, cuman tidak saya press teman-teman, kayak seperti ini. Harusnya ini nanti hanya saya pakai segini teman-teman, cuma ini masih saya panjangkan. Di bawahnya juga masih saya panjangkan semua. Ini gunanya untuk mengantisipasi kekeringan ya. Hal-hal seperti ini juga berlaku untuk bahan dongkelan ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau dapat dongkelan itu jangan langsung dipres ya, untuk konsep percabangannya, karena kita juga nggak tahu untuk pertumbuhan tunas berikutnya itu letaknya di mana, kan kita juga belum tahu ya teman-teman. Alangkah baiknya kita antisipasi dengan pemangkasan yang agak panjang seperti ini. Oke, dan berikutnya ini juga tips ya, dalam penanaman stek step waru seperti ini. Untuk tunas-tunas baru seperti ini jangan dihabiskan teman-teman. Nah, ini juga masih saya sisakan ya. Nah, ini masih saya sisakan banyak. Ini sebagai ini ya, perangsang pertumbuhan tunas baru teman-teman. Jadi ini saya loskan lagi, nggak saya potong. Sebenarnya nanti juga nggak bakal dipakai, cuma kita kita biarkan dulu untuk antisipasi ya. Jadi untuk merangsang pertumbuhan tunas baru. Jadi untuk tahapan selanjutnya ini mau saya rapikan ya, bekas gergajian ini menggunakan pisau grafting seperti ini. Intinya pisau yang tajam ya teman-teman. Jadi kita rapikan bekas gergajiannya untuk menghindari kebusukan ya, dan merangsang pertumbuhan akar nanti. Oke teman-teman, jadi saya akan lanjutkan ke tahap selanjutnya ya. Sudah saya kerit ya teman-teman untuk bagian kulit bekas gergajian, dan sekarang kita tinggal
memberi perangsang akar teman-teman. Jadi tinggal kita oles-oleskan seperti ini saja di bagian bekas keritan ini teman-teman. Oke, kemudian kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Dan ini sudah saya kasih ya teman-teman, untuk perangsang akarnya. Jadi kalau sudah seperti ini jangan langsung kita tanam, tapi kita angin-anginkan dulu ya teman-teman. Kita angin-anginkan dulu, bisa kita tinggal sambil ngopi dan menyiapkan media penanaman ya. Oke teman-teman, jadi sudah saya lakukan penanaman ya. Jadi untuk media saya menggunakan tanah pinggir sungai sama sekam bakar ya teman-teman. Jadi untuk perbandingannya tadi saya menggunakan 1:2 ya, 1 untuk tanah dan 2 untuk sekam bakar. Jadi untuk media itu sendiri kita juga melihat kondisi ya teman-teman. Kebetulan di tempat saya ini sedang musim hujan, jadi saya menggunakan media yang ini ya, membuat media lebih poros ya. Jadi saya menggunakan sekam bakar lebih banyak. Jadi sekam bakar itu bisa menambah daya poros ya teman-teman pada media. Jadi seperti ini saja dulu, dan ini saya taruh di ini ya, sementara pakai pot plastik dengan ukuran lumayan besar ini, dan saya tempatkan di bawah pohon apa ini, pohon mangga ya, agar tidak terkena sinar matahari langsung. Kemudian ini teman-teman, ini sebenarnya pohon ini atau bahan ini sudah 2 hari 2 malam saya diamkan ya. Jadi tidak saya papain setelah saya eksekusi. Jadi untuk kita bisa lihat untuk tunas-tunas yang saya biarkan ini seperti teman-teman. Nah seperti ini, apalagi seperti ini tidak ada tanda-tanda kelayuan ya, padahal sudah saya diamkan selama 2 hari. Ini adalah salah satu keistimewaan dari bahan waru ya teman-teman. Jadi daya tahannya luar biasa. Oke, kemudian ini saya tutup ya pakai plastik seperti ini. Tadi setelah penimbunan media tidak saya siram, karena medianya tadi juga lumayan ini ya, lumayan lembab. Jadi nggak perlu saya siram, dan cukup saya tutup pakai plastik seperti ini. Gunanya untuk tidak terkena hujan ya, air hujan. Jadi ini juga tips ya, untuk bahan yang mudah hidup seperti ini sebisa mungkin nggak usah terlalu lembab ya teman-teman untuk bahan untuk medianya. Nanti justru akan menyebabkan gampang busuk akar. Itu yang dulu pernah saya alami ya teman-teman. Jadi saya siram full airnya malah busuk akar, apalagi di kondisi penghujan seperti ini. Dan untuk bagian atasnya tidak saya lakukan penyungkupan ya teman-teman. Nah ini tidak saya sungkup ini, karena untuk kondisi penghujan seperti ini kan hawanya dingin ya, jadi nggak perlu saya lakukan penyungkupan. Justru dulu pernah saya lakukan penyungkupan malah berjamur ya teman-teman, karena memang batang-batangnya ini mudah ditumbuhi jamur teman-teman. Kalau apalagi dengan kondisi lembab, akibat kita sungkup pasti akan tumbuh jamur dan kemudian mati ya. Oke, jadi ini saya beri tips lagi ya teman-teman. Ini ya tip-tip yang sesuai apa yang sudah saya alami ya, untuk penanaman bahan dengan gerak dasar casket ya. Dulu saya pernah mendapatkan bahan serut ya dengan gerak dasar casket seperti ini. Langsung saya konsep casket teman-teman. Jadi langsung saya belikan pot casket dan saya konsep casket. Ternyata itu cara yang menurut saya tidak benar ya. Itu akan menyebabkan pertumbuhan tunas terganggu atau melambat ya, atau macet, bahkan macet ya. Kemudian
mati pada bahannya. Jadi untuk penanamannya kita tanam normal saja ya. Seperti ini sebenarnya masih bisa saya kisketkan lagi. Cuma karena untuk penanaman awal itu yang penting hidup dulu. Untuk reposisi itu gampang teman-teman. Apalagi bahan dengan bandel seperti ini. Jadi yang penting kita penanaman itu hidup dulu. Jadi untuk gaya gerak dasar kisket seperti ini kita normalkan saja penanamannya. Oke, saya kira cukup kayak gitu saja ya untuk tutorial dan tips-tips hari ini. Jadi untuk inspirasi lanjutannya tetap ikuti channel saya ya teman-teman, dan juga untuk melihat tahapan-tahapan yang sudah saya dokumentasi lewat video sebelumnya. Jadi terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.